Halo sahabat semua, selamat berjumpa kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan memberikan tutorial itu lain daripada biasanya. Kalau sebelumnya saya mengenai teknik bagaimana cara belajar mengemudi. Kalau malam ini sesuai dengan temanya, yaitu membahas mengenai keselamatan mengemudi ketika melewati jalanan sepi, terutama pada malam hari seperti ini dan juga di tengah hutan. Oke teman-teman, saya hanya memberikan sekedar tips keselamatan. Oke, yang pertama, ketika kita melintasi jalan semacam ini, yang harus kalian perhatikan adalah kalian semua harus sudah mengenal medan tersebut. Jangan coba-coba kalau tempat itu adalah tempat yang baru pertama kali dilewati atau tempat yang masih asing. Kenapa demikian? Karena tempat yang kalian belum kenal itu resikonya sangat besar, bisa tersasar ataupun bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tindakan yang atau kriminalitas, dimana ketika kita sudah di tengah hutan kemudian ada pembegalan seperti itu misalnya. Kalau medannya kita tidak memahami, karena apa yang akan terjadi di depan sana kita tidak tahu, dan saya mohon jangan mengandalkan GPS ketika melintasi daerah-daerah yang tidak kalian pahami atau tidak kalian kenali. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah mental. Ketika kita akan memasuki daerah yang sepi, jauh dari pemukiman penduduk dan melewati hutan seperti ini, yang pertama yaitu mental kita harus kuat, tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh penakut. Yang pertama, medan kita umpamanya sudah paham, tetapi kita ragu-ragu dan merasa takut, justru itu akan berbahaya buat keselamatan kita sendiri. Akhirnya walaupun tidak ada apa-apa, kita bisa terjadi eksiden karena kecerobohan kita sendiri, karena ketakutan kita sendiri ketika mengemudi menemui tempat-tempat yang sepi seperti ini. Karena tidak bisa dipungkiri, tempat-tempat yang sepi seperti ini sudah pasti terdapat tempat-tempat yang bisa dibilang angker lah. Jadi mental kita harus benar-benar siap. Seandainya kita ragu-ragu, lebih baik jangan dipaksakan, menunggu esok hari aja atau menunggu siang.
Oke teman-teman, tadi yang pertama itu kita harus menguasai medan atau tahu medan atau sudah mengerti daerah yang kita lewati. Kemudian yang kedua, kita siap mental, jadi kita sudah bisa menghilangkan rasa takut untuk menembus gelapnya malam. Kebetulan ini jam 12 malam. Jam 12 malam, situasi hujan. Bayangkan sendiri sama teman-teman. Kemudian yang ketiga itu kendaraan harus dalam keadaan prima. Sebelum kita masuk ke hutan, kita cek dulu semua roda kita atau ban kita anginnya cukup. Kemudian mesin kita kalau perlu dicek dalam keadaan sehat, oli terutama air radiator dalam keadaan siap, dan ketika mobil kita tidak ada kendala baru kita melaju memasuki daerah yang sepi seperti ini. Coba kalian bayangkan seandainya sudah mampu melawan rasa takut, kemudian sudah paham wilayahnya, tetapi di perjalanan terjadi kempes ban atau mobil mogok, tentu sudah kebayang. Tengah malam, tengah hutan, situasi hujan, terjadi musibah ibaratnya ya. Jadi kita untuk menghindari hal semacam itu lebih baik diantisipasi sebelumnya. Dan bensin terutama kita harus usahakan full. Paling tidak kita harus tahu kira-kira melintasi jalanan ini bahan bakar kita bakalan cukup. Jangan sampai terjadi kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Saya rasa itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkendara melintasi hutan dan juga jalanan sepi, terutama malam hari seperti ini. Kalau menurut saya, faktor utama adalah keadaan kendaraan kita harus benar-benar prima. Jadi walaupun kita tahu daerah, kita tahu wilayahnya, kita sudah bisa melawan rasa takut, tapi kalau kendaraan kita tidak mendukung, kita bisa konyol di tengah jalan. Kebetulan saya sudah paham dengan daerah ini karena memang saya berasal dari sini, dan tentunya dari segi non teknis juga sudah sangat paham tempat-tempat mana yang angker atau yang biasa ada penunggunya. Kalau dari segi kriminalitas di sini itu hampir belum pernah terjadi. Jadi saya beranikan melewati jalan ini tengah malam
Kebetulan memang situasinya darurat, saya harus pulang kampung karena orang tua sakit. Jadi walaupun tengah malam, saya paksakan untuk naik ke kampung sendiri. Mungkin kalau situasi tidak darurat, saya biasanya menunggu pagi hari, tapi karena situasinya darurat, tengah malam hujan pun saya tetap melakukan perjalanan. Terkecuali kalau hujan sangat deras sekali, mungkin saya akan menunda perjalanan karena takut longsor. Saya rasa seperti itu teman-teman. Jadi kalau melintasi jalanan seperti ini, yang pertama yaitu kita harus tahu medan, yang kedua kita harus bisa melawan rasa takut, dan yang ketiga kendaraan kita dalam keadaan sehat. Jangan berspekulasi ketika kalian pernah mengendarai kendaraan sendiri dan pernah mogok. Itu untuk memaksakan melewati jalan seperti ini, terkecuali kalian bisa mengatasi ketika kendaraan kalian mogok di tengah jalan seperti ini. Setidaknya kalian harus paham kendaraan sendiri. Jadi tentu kalau kendaraan kita paham penyakit-penyakit apa yang biasanya terjadi, jadi kita bisa mengatasinya. Jadi tidak kebayang kalau terjadi mati mesin di hutan seperti ini, keadaan hujan, sinyal telepon juga tidak ada, kita mau minta pertolongan juga susah, keadaan tengah malam, jalannya jelek ya. Jadi jika terjadi musibah seperti itu, maka harus dinikmati, menunggu sampai pagi tiba. Jadi saya rasa seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat tip mengemudi ketika pada malam hari. Jika teman-teman berani mengemudi malam hari seperti ini, saran saya hanya seperti itu. Kalian harus paham lokasinya, harus bisa melawan rasa takut, dan juga periksa kendaraan kalian dalam keadaan sehat walafiat atau tidak kurang suatu apapun, seger buger, mobilnya prima. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.